Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga saja kalian selalu di dalam keadaan sehat dan di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh akan mencuci pakaian, mencuci sandal, serta mencuci lap-lap ya. Dan aku awali dari yang lebih kotor dulu, yaitu mencuci sandal ya. Sandal-sandal ini teman-teman ya, sandal Hanum tuh beberapa itu selalu kotor setiap harinya di saat musim hujan ya. Karena kami kan hidup di kampung ya teman-teman, jadi jalan di perkampungan kami itu kebanyakannya tanah ya. Dan yang coran atau yang aspal itu hanya jalan di sana aja, jalan utama ya untuk kendaraan. Dan kalau jalan-jalan ke kampungnya, jalan setapak ke kampungnya itu kebanyakannya masih tanah ya teman-teman. Jadi itu untuk beraktivitas kami kalau di musim hujan ya tentu saja si sandal ini akan cepat kotor ya teman-teman, karena banyak tanah yang menempel. Makanya aku tuh di musim hujan seperti ini jadi sering-sering nyuci sandal, apalagi sandal Hanum. Kalau sandal aku tuh paling aku tuh ya cuman satu aja, itu tidak dicuci setiap hari ya. Tapi kalau Hanum itu sehari itu bisa 2 sandal ya teman-temannya yang kotor aku cuci gitu ya. Dan Hanum juga sudah terbiasa memakai sandal yang bersih ya teman-teman. Jika dia sandalnya udah kotor gitu, ada tanahnya, dia pun sudah tidak mau pakai sandal yang kotor. Tentu saja dia minta sandal yang bersih lagi. Tapi alhamdulillah ya, Hanum itu tidak suka ngambil sendiri tanpa bilang ke aku gitu ya. Kalau sandal sudah kotor, tentu saja Hanum tuh minta izin ke aku untuk mengganti sandalnya gitu dengan yang bersih. Itu tadi teman-teman, aku udah selesai aja ya nyuci sandalnya. Aku sebenarnya di saat nyuci sandal itu lama ya teman-teman, sikat-sikatnya, tapi aku skip saja. Kalau diliatin semua mah, divideoin semua gitu ya teman-teman, aku nyuci sandal itu maka durasi ya teman-teman akan kepanjangan. Dan selanjutnya teman-teman, aku tuh akan mencuci lap sekarang ya. Setelah beres mencuci sandal, akan mencuci lap, karena itu yang numpuk itu lap-lap ya teman-teman. Dan setelah aku beres membersihkan tadi ya tanah bekas kotoran dari sandal itu, selanjutnya aku mencuci lap. Ini adalah lap meja dapur ya teman-teman ya. Lap apa aja kalau aku bersih-bersih menggunakan lap. Lap-lap ini bukan beli ya, lap-lap ini adalah pakaian bekas pakai aku ya teman-teman. Aku tuh nggak beli lap ya untuk bersih-bersih, karena kan pakaian yang bekas pakai aku juga banyak ya teman-teman, apalagi bekas Teteh Firda, bekas Teteh Windy itu banyak juga ya. Jadi aku gunakan saja untuk dijadikan lap gitu ya. Kalau untuk lap makanan seperti serbet dapur, lap makanan, tentu saja aku itu beli yang baru ya teman-teman. Tapi kalau untuk lap untuk bersih-bersih seperti bersih-bersih dapur, lap-lap meja dapur, lap-lap lemari, ya udah aku menggunakan pakaian bekas yang sudah tidak dipakai saja. Agar si pakaian bekas yang sudah tidak kita pakai pun masih bisa dimanfaatkan gitu ya teman-teman. Jadi itu untuk lap aku tidak usah beli ya. Memanfaatkan yang ada saja dari pakaian bekas. Dan itu Hanum teman-teman tentu saja selalu mendampingi di setiap aktivitasku ya teman-teman. Setiap hari dia itu hanya dengan aku saja ya teman-teman, karena kan di sini kami cuma berdua. Jadi di setiap aktivitasku tentu saja dia itu selalu mendampingi ya. Di saat itu Hanum tuh sedang makan seres ya teman-teman. Padahal aku suruh duduk saja di dalam gitu sambil nonton TV. Tapi dia itu enggak mau, dia itu pengen sama aku. Tidak mau, dia itu tidak mau jauh-jauh dari aku. Kalau aku beraktivitas dimanapun gitu ya teman-teman, kalaupun aku lagi
di dapur memasak, tentu saja dia ikut ke dapur. Kalau aku lagi ngasih makan ayam, tentu saja dia itu selalu ikut biasanya kalau dia tahu kalau aku ngasih makan ayam ya. Tapi kadang-kadang aku juga nggak ngasih tahu dia saat nonton TV, aku pergi aja diam-diam gitu ya untuk ngasih makan ayam. Soalnya kan kalau Hanum itu kalau dibawa ke kandang itu suka itu teman-teman suka nangkapin anak ayam gitu dan dikesek-kesek kasihan gitu ya. Makanya aku tuh gak suka bawa Hanum kalau ngasih makan ayam, karena kan Hanum tuh suka nangkapin anak ayam. Kasihan anak ayamnya suka digemesin sama Hanum. Oke, lanjut ke videonya teman-teman. Ini tuh aku udah selesai saja mencuci lapnya ya, dan sekarang itu aku membersihkan dulu tempat cuciannya karena sekarang akan dilanjutkan mencuci pakaian. Ini adalah pakaian aku dan Hanum ya teman-teman. Aku cuci secara manual. Oh ya teman-teman, apakah kalian ada yang masih samaan mencuci manual sama kayak aku, atau udah pada pakai mesin cuci semuanya? Jika kalian memang masih mencuci manual kayak aku ya, sebaiknya kita memang mencucinya itu di pagi-pagi ya teman-teman, untuk menghindari pakaian tidak kering gitu ya. Karena pakaian tidak kering itu akan menjadi bau ya teman-teman. Dan jika pakaian sudah berbau itu tidak boleh dipakai ya teman-teman, walaupun pakaiannya sudah kering. Karena bau dari pakaian itu adalah bakteri yang bisa menyebabkan bau badan kita. Jadi kalau pakaian bekas pakai atau pakaian yang berbau karena tidak kering itu tidak boleh kita pakai, karena itu akan menjadi penyebab bau badan ya teman-teman. Jika memang kita sudah bau badan, walaupun baju kita sudah ganti, walaupun kita sudah mandi, di saat berkeringat gitu akan bau lagi ya teman-teman. Ya walaupun sekarang memang banyak deodoran dijual di pasaran ya teman-teman, tapi kan jika memang kita tidak bau badan, kita tidak memerlukan deodoran pun, kita keringatnya tidak akan berbau ya. Karena bau keringat biasa dengan bau keringat yang bau badan itu memang sangat berbeda ya teman-teman. Oke, lanjut ke videonya teman-teman. Aku tuh tadi cuci tangan dan berhenti sejenak ya untuk menolong Hanum ya. Hanum tuh mau mengeluarkan puding dari wadahnya, tapi tidak bisa, jadi aku tolong sebentar untuk mengeluarkan pudingnya ke piring gitu ya. Lanjut aku bekerja kembali. Dan memang sebaiknya kita itu mencuci setiap hari ya teman-teman ya. Karena pakaian kotor yang ditimbun, kalau kita menimbun pakaian kotor sama saja halnya dengan kita itu sama saja dengan menimbun bakteri ya teman-teman. Karena di pakaian kita yang kotor teman-teman, kalau dibiarkan berhari-hari maka si bakteri itu akan berkembang biak. Sebaiknya ada baiknya kalau kita mencuci setiap hari, tapi kembali lagi kepada kalian ya, disesuaikan saja dengan kesibukan masing-masing ya. Kalau aku kan setiap hari hanyalah mengurus rumah tangga ya teman-teman, jadi aku tuh nyuci aja setiap hari karena ini kan udah menjadi pekerjaan utama aku. Tapi mungkin kalian memiliki pekerjaan lain yang tidak memungkinkan untuk mencuci setiap hari. Karena mungkin kita tentunya memiliki kesibukan yang berbeda ya teman-teman. Kalau kalian mungkin memiliki 2 anak, tentu saja berbeda dengan memiliki 3 anak ya. Yang 3 anak tentu saja berbeda dengan memiliki 4 anak. Tentu saja semakin banyak anak semakin banyak kesibukannya, karena semakin banyak yang harus diurusin ya. Tentu saja seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin bagi kalian yang belum memiliki anak, tentu saja pekerjaannya lebih sedikit ya teman-teman ya. Karena mungkin hanya ngurusin diri sendiri dan pak suaminya saja. Mungkin rumah setelah beres-beres rumah pun tidak ada yang ngeberantakin lagi ya. Mungkin tidak ada yang minta tolong ini itu di saat kita sedang mengerjakan sesuatu. Mungkin begitu ya, kalau bukan mungkin, tapi memang begitu. Aku juga kan pernah mengalami sebelum aku punya anak, emang seperti itu. Tidak ada yang mengganggu gitu ya di saat kita mengerjakan apapun. Kalau
sudah memiliki anak seperti ini, tentu saja setiap pekerjaan kita itu selalu digangguin ya teman-teman. Minta tolong ini, minta tolong itu anaknya gitu ya. Kadang-kadang kalau kita udah beresin rumah, udah dirapih-rapihin, diberantakin lagi. Begitulah namanya juga anak-anak ya teman-teman, kita itu harus sabar-sabar aja menyikapinya. Aku saja yang ditemani satu anak di rumah ya teman-teman. Kadang-kadang anak aku tuh suka bikin berantakan juga. Apalagi kalian yang memiliki 2, 3, 4 anak, Masya Allah, kalian tuh the best banget ya teman-teman. Karena itu tuh bukan perkara mudah ya teman-teman. Dibutuhkan kesabaran yang ekstra untuk menghadapi anak-anak. Tapi kita enjoy saja ya teman-teman untuk menjalaninya, karena kan anak-anak kita adalah sumber kebahagiaan kita ya teman-teman. Kalau anak sakit tentu saja hati kita juga ikut sakit ya teman-teman. Kalau anak sehat, ceria, tentu saja hati kita bahagia. Oh ya teman-teman, lanjut ke videonya. Aku tuh ini udah bilasan terakhir ya teman-teman. Dan cara aku ngebilasnya seperti ini ya teman-teman, tidak diperas. Aku langsung saja habis dibilas itu langsung saja ditiriskan di situ ya. Tadi tuh udah di bilasan pertama, ini tuh bilasan yang kedua gitu ya teman-teman. Dan udah aku cuma 2 kali bilas aja pun ini bersih ya. Dan aku tidak diperas, ditiriskan saja di situ teman-teman. Karena dengan ditiriskan seperti ini, tidak diperas, si airnya itu akan mudah turun teman-teman. Jadi si pakaian itu akan cepat kering. Ternyata teman-teman, mencuci manual dengan trik seperti ini itu akan membuat pakaian cepat kering, dan jika tidak kering pun pakaian kita tidak berbau. Masya Allah, aku tuh dikasih tahu tips ini ya sama mama aku. Dulu tuh aku tuh tim peras-peras ya teman-teman. Setelah dikasih tahu sama mama aku, jadi aku sekarang mencucinya seperti ini triknya. Jadi pakaian itu cepat kering dan tidak berbau. Dan ini teman-teman, pakaiannya akan aku biarkan menetes dan akan aku istirahatkan selama 1 jam. Dan setelah selesai aku meniriskan pakaian, selanjutnya aku bersih-bersih dan menyimpan kembali ke tempatnya masing-masing alat cucian aku. Dan membersihkan tempat cuciannya ya teman-teman. Aku tuh setiap kali habis nyuci apapun, tentu saja tempat cuciannya langsung aku bersihkan saat itu juga ya, tanpa menunda-nunda ya teman-teman. Kalau menunda-nunda tuh suka lupa ya teman-teman, ataupun suka tidak sempat gitu ya nantinya. Makanya kalau udah selesai mencuci apapun, aku di sini langsung aku bersihkan tempat cuciannya. Karena di sini tuh aku tidak hanya mencuci pakaian teman-teman, aku tuh mencuci sayur, mencuci ikan, mencuci apa aja di sini. Makanya setiap mencuci apapun tentu saja aku bersihkan kembali. Dan ini aku menyikat-nyikat tempat nyucinya udah selesai. Selanjutnya aku kasih karbol ya teman-teman, biar harum aja gitu ya teman-teman, biar kecoa tidak datang juga. Dan ini teman-teman, setelah 1 jam kemudian sandal tuh udah kering ya teman-teman. Dan ini pun baju udah tiris. Biasanya aku jemur pakaian itu di atas ya teman-teman, di hanger. Tapi sekarang itu karena temboknya itu lagi tersinari dengan matahari gitu ya, lagi terik menyorot ke tembok pagar aku. Jadi aku sekarang menjemurnya di pagar saja ya teman-teman. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang udah berada di penghujung video. Dan aku ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.